Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramadan, NIM 1941621201469. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya pada Komisi Pemilihan Umum Karawang yang berjudul Budaya Organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Karawang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Baik, yang pertama ada latar belakang. Budaya organisasi yang kuat dicirikan dengan adanya karyawan yang memiliki nilai inti bersama. Semakin banyak nilai berbagi dan menerima nilai inti, semakin kuat budaya. Dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku organisasi. KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak manapun. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah singkat. Secara hierarkis, KPU Kabupaten Karawang merupakan bagian dari pemilihan umum yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setelah terbentuknya KPU menurut Kepres Nomor 10 Tahun 2001. Logo sebagai berikut. Selanjutnya ada profil singkat. Tempat kegiatan praktek kerja lapangan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Karawang, Jalan Bypass, Pangkal Perjuangan, Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang terletak pada Provinsi Jawa Barat, kode pos 41316, menjadi penyelenggara umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Tinjauan pustaka. Green Theory, Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Endraha, dalam kurung 2015 halaman 51, sebagai bahan ajaran atau disiplin adalah satu di antara beberapa cabang manajemen. Di samping manajemen keuangan, manajemen produksi dan operasional, dan manajemen pemasaran. Sama seperti cabang manajemen lainnya, MSDM meliputi beberapa fungsi sejajar yang berjalan secara terus-menerus dan satu siklus yang melintas, menghubungkan fungsi-fungsi itu yang juga berjalan terus-menerus. Middle Theory, budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja secara tidak sadar. Tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Selanjutnya, range theory. Budaya organisasi juga dapat dijadikan sebagai rantai pengikat untuk menyamakan persepsi atau arah pandang anggota organisasi terhadap suatu permasalahan, sehingga akan menjadi satu kekuatan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, tujuan dan metode. Tujuan diadakannya kerja praktek atau magang ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek di semester 5 pada program S1. Adapun lainnya yaitu sebagai pengenalan lingkungan kerja terhadap mahasiswa. Metode yang digunakan dalam kerja praktek pada Komisi Pemilihan Umum Karawang adalah metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Sugiono 2018 halaman 69 adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, dalam kurung independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya, penilaian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.
Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktik. Dalam pelaksanaan, saya beberapa kali ditempatkan pada beberapa subbagian, yaitu subbagian umum, subbagian hukum, subbagian program dan data, dan front office. Adapun tugas-tugas yang pernah saya kerjakan selama kerja praktik sebagai berikut: membuat SOP Pramubakti, lalu yang kedua membuat surat keluar kepada kantor-kantor tertentu, dan membuat absen staf komisi pemilihan umum. Yang ketiga, mengabsen anggota magang lain, lalu menginput data meninggal pada anggota-anggota partai yang ada di Karawang menggunakan aplikasi khusus pendataan KPU, menginput data pindah domisili, dan mengarsip hard file nota dinas, surat keluar, dan surat masuk. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Pelaksanaan kerja praktik pada KPU Kabupaten Karawang dikelompokkan per minggu dengan rincian tugas antara minggu satu dengan yang lainnya, yaitu berubah-ubah. Tugas utama yang harus dikerjakan oleh saya yaitu membuat surat penyurat yang diperlukan kantor pemilihan umum Kabupaten Karawang, lalu menginput data-data pada komputer. Untuk tugas pendukungnya, adapun tugas pendukung selama menjalankan kerja praktik antara lain mengabsen anggota magang lain, mengarahkan apabila ada tamu yang datang. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Yang pertama yaitu permasalahan. Permasalahan yang ada pada kantor Komisi Pemilihan Umum Karawang ini adalah pada tingkat sumber daya manusianya, di mana karena KPU tersibukkan hanya pada saat event-event tertentu saja, seperti penyelenggaraan pemilu, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan lain-lain, sehingga pada saat tidak ada event-event tersebut, terjadilah permasalahan seperti kurangnya tingkat kedisiplinan anggota yang seringkali datang terlambat atau tidak semestinya, yang ada pada peraturan yaitu jam 8 pagi. Selain itu, permasalahan pada kinerja anggota yang memang tidak ada event tertentu sehingga menggampangkan atau menyepelekan pekerjaan atau tugas yang ada. Dan permasalahan lain dari sumber manusia juga, pada saat ada event KPU seringkali terjadi kerepotan akibat kekurangan staf. Selanjutnya, kurangnya fasilitas yang ada pada kantor KPU seperti PC dan laptop. Untuk solusi dari permasalahan di atas adalah lebih meningkatkan lagi atau lebih ketat di kedisiplinan agar anggota disiplin datang tepat waktu. Lebih memperhatikan anggota agar anggota tetap mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan baik dan benar. Dan perlu adanya penambahan sumber daya manusia atau anggota agar tidak kerepotan pada saat event-event tertentu, lalu menambah fasilitas yang dibutuhkan seperti PC atau laptop dan lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah melakukan kerja praktik lapangan di subbagian program dan data KPU Kabupaten Karawang selama kurang lebih 54 hari yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 4 Maret, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya praktik kerja lapangan atau PKL ini bisa mengetahui kondisi kerja secara langsung di KPU Kabupaten Karawang dari sistem yang berjalan hingga proses dalam melakukan penyelenggaraan pemilu. 2. Sistem yang digunakan pada subbagian program dan data sudah terprogram, yaitu dengan adanya aplikasi Situng, Sidali, dan Info Pemilu yang didapat dari pusat untuk mengelola hal yang berkaitan dengan pemilu. Selanjutnya, saran. Dalam mengakhiri laporan praktik kerja lapangan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, penulis dapat menguraikan saran sebagai berikut. 1.
perlunya ada penambahan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Karawang, terutama pada saat akan melakukan penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum. Kedua, meningkatkan kedisiplinan dan fasilitas di kantor Komisi Pemilihan Umum Karawang. Berikut lampiran foto-foto kegiatan pada saat kerja praktik yang saya lakukan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ataupun apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.